sapi merupakan susu yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Saking banyaknya, produksi susu sapi perah sempat tidak bisa memenuhi permintaan susu yang terus bertambah. Para peneliti pun akhirnya mencari cara bagaimana agar sapi-sapi yang diternakan bisa menghasilkan susu lebih banyak dari biasanya. Dari semua cara yang dilakukan, ternyata mendengarkan musik adalah cara yang paling efektif untuk menambah produksi susu masing-masing sapi. Selain tidak memaksa, mendengarkan musik juga menjadi alat relaksasi bagi sapi-sapi tersebut. Penelitian tentang ini pun terus dilakukan hingga kini. Pada perkembangannya, peneliti juga menemukan bahwa pemilihan jenis musik juga mempengaruhi jumlah susu yang diproduksi. Dr. Leanne Alward dari University Research Animal Resources, University of Georgia, Amerika Serikat mengatakan bahwa ritme musik yang lebih pelan dan lebih menyejukkan membuat sapi semakin rileks dan susunya semakin banyak. Bersama para peneliti lainnya, Alward mengadakan percobaan dengan membagi 3 kelompok sapi. Kelompok pertama mendengarkan lagu-lagu lembut seperti Everybody Hurts dan Bridge Over Troubled Water. Kelompok lagu dengan irama lebih hingar-bingar seperti rap dan techno. Kelompok ketiga adalah sapi-sapi yang tidak mendengarkan musik apa-apa. Setelah kelompok sapi yang mendengarkan lagu lembut memproduksi susu 3% lebih banyak dari sapi yang tidak mendengarkan musik. Sedangkan sapi yang mendengarkan musik hingar-bingar tidak menunjukkan adanya kenaikan jumlah susu. Fakta menakjubkan lainnya adalah bahwa seekor sapi bisa menghasilkan hingga waktunya melahirkan. Sapi mengandung selama 9 bulan. Setelah melahirkan, sapi bisa menghasilkan 90 gelas susu setiap harinya, 16.000 lepas dari menyusu pada usia 3 bulan. Sementara sang induk jika terus dirangsang untuk menghasilkan susu, bisa menghasilkan susu selama 5 hingga 10 semua bakteri yang ada di dalam susu. Namun dengan pemanasan ini, tidak hanya bakteri yang hilang, sebagian nutrisi di dalam susu juga menghilang. Susu sterilisasi bisa bertahan selama 10 bulan di suhu ruang. Selanjutnya, ada tipe susu bubuk. Susu ini sangat banyak di pasaran karena suhu derajat Celcius selama 2 jam. Susu ini juga dikeringkan menjadi bubuk dan mengandung sedikit uap air. Namun pemanasan dengan suhu tinggi dan sang ini membuat tipe susu yang terakhir adalah ultra high temperatur. Metode ini dinilai sangat efektif karena prosesnya mampu membunuh bak susu tanpa merusak nilai gizi susu. Pada proses UHT, susu terlebih dahulu dipanaskan dengan suhu 135 hingga 104. Susu jenis ini bisa bertahan hingga 10 bulan. Meskipun susu dikenal sangat berguna bagi tubuh, konsumsi susu di Indonesia hanya 13,91 liter per kapita atau kurang dari 40 mili per orang setiap harinya. Negara tetangga seperti Thailand bisa mengkonsumsi 34 liter per kapita, Singapura 46 liter per kapita. Hal ini menunjukkan pentingnya susu harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat sadar dengan nilai gizi yang dikandung dalam susu. Di Indonesia sendiri, pabrik susu sudah mulai berkembang. Salah satu pabrik susu terbesar di Indonesia ada di Padalarang, Jawa Barat. Awalnya hanya pabrik susu rumahan yang berdiri tahun 1971 di Bandung. Karena banyaknya permintaan susu segar alami, susu tidak hanya lezat diminum dan menyehatkan tubuh, susu juga bermanfaat bagi kecantikan kulit kita. Kandungan-kandungannya memiliki banyak manfaat bagi kulit. Pada zaman dahulu, susu menjadi salah satu bahan favorit para ratu dan putri kerajaan. Ratu Cleopatra yang terkenal kecantikannya juga menggunakan susu yang mengandung vitamin A dan D yang membuat kulit menjadi lembut. Susu juga mengandung asam beta hidroksi yang berfungsi ganti sel-sel kulit. Dengan mineral ini, kulit menjadi lebih sehat dan lebih kenyal. Kandungan protein dalam susu juga akan memperlambat penuaan kulit dan kulit menjadi asam laktat yang berperan untuk melembabkan kulit secara alami dan merangsang peremajaan kulit. Tidak heran jika Ratu Cleopatra dikagumi oleh kaum pria dan wanita di seluruh dunia. Di Amerika ada tradisi minum susu 1 galon atau istilahnya milk chugging yang sedang tren. Tradisi ini dimulai sejak tahun 1997 pada sebuah acara televisi. Setelah itu, beberapa sekolah dan kampus mengadakan kegiatan kampus baik untuk mencari dana atau untuk sekedar bersenang-senang saja.
Peraturan dari tradisi milk chugging ini adalah setiap peserta harus bisa menghabiskan, tak boleh ada yang tumpah atau dimuntahkan. Setelah susu habis, peserta harus menahan diri agar tidak memuntahkan susu ini selama waktu yang ditentukan. Dari segi kesehatan, ini juga menjadi kontroversi. Ada yang mengkritik kegiatan ini karena bisa merusak kesehatan, namun karena yang digunakan air. Banyak yang akhirnya menyerah dan tidak bisa menghabiskan 1 galon susu secepat itu. Ada juga yang berhasil,